billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat Islam, nikmat iman serta nikmat sehat walafiat. Dan tak lupa pula selawat beriring saran kita haturkan kehadirat junjungan besar kita, Nabi besar kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Ya, di sini saya mau menerangkan atau menjelaskan yaitu kalam hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari, pancaran dari Quran surat Az-Zumar ayat 53. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahil karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hamba Allah yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Dari pancaran surat Az-Zumar ini terdapat pula ibrah dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Misri dari Mesir, ulama sufi, termasuk ulama sufi dari Mesir, yang dimana dalam buku Al-Hikamnya yang berbunyi min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanir raja inda wujudi zalal, yang artinya setengah dari tanda bahwa seorang itu bersandar pada kekuatan amal usahanya, yaitu berkurangnya pengharapan terhadap rahmat karunia Allah ketika terjadi padanya suatu kesalahan atau dosa. Oleh karena itu, ketika kita beramal, kembalikanlah semua amal itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus meminta dan berharap rahmat dan karunia-Nya, agar kita bisa terus berusaha selalu melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya dengan beramal. Karena dengan karunia dan rahmat-Nya lah kita bisa melaksanakan semua amal kebaikan tersebut. Dan berarti dalam kalam hikmah dan juga berarti dalam kalam hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, terdapat dua golongan manusia dalam beramal. Pertama, golongan manusia yang beramal bersandar diri pada amalnya, sehingga bisa membuat dirinya celaka ketika jatuh dari pengharapan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menyebabkan juga orang celaka ketika merasa sudah banyak amal seakan-akan surga milik dia, dan bisa memandang rendah kedudukan orang lain. Bukankah sudah dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man tawaddu'a rafa'ahullahu wa man takabbara wada'ahullahu. Barang siapa yang bertawaddu, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang sombong akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian terdapat juga ada golongan yang kedua ketika orang beramal, yaitu seseorang yang bersandar pada rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Golongan kedua ini termasuk ketika beramal mereka menggantungkan dirinya kepada rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mau seberapapun amal yang telah dikerjakan pasti merasa itu dari izin Allah Subhanahu wa taala, dan mau seberapapun dosa yang telah diperbuat pasti masih merasa mempunyai harapan, berharap terhadap kemurahan ampunan dari rahmat
serta karunia Allah Subhanahu wa taala. Mereka golongan yang kedua ini termasuk golongan ketika berbuat amal kebaikan mereka langsung melupakannya karena percaya itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala dan semata-mata amal kebaikan itu mereka lakukan hanya niatnya untuk Allah lillahi taala. Dan di sini terdapat untaian kata hikmah dari salah satu kaum sufi wanita, yaitu Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah yang berkata, "Jika aku menyembahmu karena ingin surgamu maka jauhkanlah darinya. Dan jika aku menyembahmu karena takut nerakamu maka masukkanlah aku ke dalamnya." Dari untaian kata Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah sudah jelas bahwasanya niat dia dalam beramal bukan atas dasar sandaran pada amal, akan tetapi atas dasar rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih tinggi lagi atas dasar cinta yang membuatnya pasrah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dalam beramal. Dari ayat yang disampaikan, dari ayat ini juga yang telah saya sampaikan, terdapat juga sebuah cerita. Kita bisa mengambil ibrah, mengambil sir, sebuah rahasia dari sebuah cerita seorang pelacur yang memberikan minum seekor anjing, sebagaimana yang terkandung dalam sebuah hadis dengan kisah sebagai berikut. Bahwasanya terdapat seorang penzina atau pelacur diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berjalan dia melewati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di sisi sebuah sumur. Anjing ini hampir saja mati kehausan. Si wanita pelacur tersebut lalu melepas sepatunya dan dengan penutup kepalanya, lalu dia mengambilkan air untuk anjing tersebut. Dengan sebab perbuatan ini, dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah hadis tersebut bahwasanya kita tidak mengetahui amal kebaikan mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi amal kebaikan yang menurut kita sepele dan kecil yang membuat teramputnya segala dosa kita. Karena kita sendiri tidak mengetahui amal kebaikan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah di atas kita bisa melihat sebuah sir atau rahasia bahwasanya kita harus tetap bersandar kepada rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Bukan bersandar diri kepada amal karena rahmat. Bukan bersandar diri kepada amal, akan tetapi kita harus bersandar diri kepada amal karena rahmat dan karunia Allah begitu luas kepada hamba-hambanya, dan juga bukan berarti kita menyepelekan amal-amal yang besar, akan tetapi kita harus tetap bergantung kepada rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bisa mengambil hikmah di sekitar kehidupan kita. Ketika kita melihat gabus 1 kilogram, dia akan berjumlah banyak, akan tetapi mempunyai nilai harga yang murah, sangat murah. Dan akan tetapi ketika melihat emas 1 kilogram, dia berjumlah sedikit, akan tetapi mempunyai nilai harga yang sangat mahal. Semoga kita bisa menggantungkan segala amal ibadah kita terhadap rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, saya tidak kurang dari koreksi. Karena manusia al-insanu makanul khata' wa nisyan. Karena manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.